Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada karena anugerah Tuhan. Puji-pujian penyembahan kami sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kiranya boleh menjadi kekuatan buat setiap kami, menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh menyembah, mengagungkan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan isi hati Tuhan melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa dalam surga, pengurapan Tuhan untuk hamba-Mu. Biarlah firman yang akan ditaburkan boleh memberkati setiap kami Tuhan. Dan firman-Mu itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan pada hamba-Mu. Ya, terima kasih pada Ibu yang sudah memimpin dalam puji-pujian. Lebih dahulu saya berterima kasih kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan kita boleh bersama-sama bersekutu melalui ibadah Zoom malam hari ini. Lalu saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Gimana kabarnya? Luar biasa semua ya? Ya, luar biasa. Amin. Itulah doa kita bahwa kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan, kita tetap dipelihara oleh Tuhan, kita tetap boleh menikmati segala kemurahan Tuhan sepanjang hari ini, dan kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah putus atas setiap kehidupan kita orang-orang yang percaya. Pada malam hari ini, kita akan mulai untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ibrani yang ke-10 ayat yang ke-36, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya ulangi lagi. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Saudara, tentu firman Tuhan ini bukan hanya bagi orang-orang Kristen pada saat itu. Tentu firman Tuhan juga berlaku buat kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan pada malam hari ini bertemakan tentang ketekunan. Hidup dalam ketekunan bukanlah sesuatu hal yang mudah, betul ya Bapak Saudara. Kita seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa tidak tekun. Kita tekun hanya sebatas jangka waktu tertentu saja. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus belajar tekun supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita sepakat bahwa ketekunan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting agar kita hidup di dalamnya. Ketekunan itu bukan hanya sekedar slogan, tetapi ketekunan itu adalah sesuatu hal yang harus terus-menerus dilatih. Seringkali seseorang diperhadapkan dengan keputusasaan, kecewaan, keletihan, dan ketidaksanggupan. Namun sejarah telah membuktikan bahwa orang-orang yang sukses, salah satunya disebabkan oleh karena ketekunan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak mengalami pergumulan hidup. Saya tidak tahu Bapak Saudara apa yang Bapak Saudara gumulkan, tapi saya percaya bahwa seseorang yang memiliki ketekunan itu akan mendapatkan kekuatan tersendiri yang datangnya daripada Tuhan. Segala rintangan dilewati karena orang-orang tersebut bertekad untuk menekuni sesuatu yang pada akhirnya membuat hasilnya maksimal dengan tercapainya apa yang diinginkan. Ternyata ketekunan itu pun harus dimiliki oleh orang-orang yang notabene sebenarnya bukan orang Kristen, loh Bapak Saudara. Ketekunan itu adalah sebuah karakter
karakter yang harus ditumbuhkan bagi setiap kita, orang-orang Kristen. Karena ketekunan itu juga mempengaruhi masa depan kita. Ketekunan itu juga mempengaruhi, kata firman Tuhan tadi, mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Kalau orang-orang dunia di sana begitu memandang ketekunan itu adalah sesuatu hal yang penting. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Berkaitan dengan perjalanan iman, maka hidup dalam ketekunan merupakan syarat mutlak bagi orang Kristen agar dapat berjalan sampai garis akhir perjalanan imannya. Mengapa demikian? Sebab hidup ini tidak mudah. Banyak pergumulan, tantangan, persoalan yang dapat menghambat perjalanan dan pengiringan kita kepada Tuhan. Ternyata Bapak Saudara, tanpa ketekunan kita tidak bisa sampai kepada akhir perjalanan hidup kita mengiring Tuhan. Kita bisa lihat di berita, di media sosial bagaimana dulunya orang yang percaya kepada Tuhan, kemudian mulai meninggalkan imannya kepada Tuhan. Bagaimana dulu orang yang sungguh-sungguh melayani, kemudian imannya mulai kendor dan akhirnya apa? Secara teratur, tidak melayani lagi, akhirnya terhilang. Itu disebabkan kenapa? Karena tidak tekun. Ketekunan itu harus dimiliki oleh orang-orang Kristen. Tekun itu apa sih? Nah, saya coba mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa definisi di sana. Tekun itu di sini dikatakan sama dengan rajin, atau ekstrimnya itu keras hati, memiliki tekad, bersungguh-sungguh. Nah, Bapak Saudara, memiliki tekad bersungguh-sungguh, rajin. Jadi hal seperti itu harus kita miliki. Apalagi kita zaman sekarang, masa-masa sekarang, kita bukan hanya tekun di dalam iman, tetapi kita juga harus tekun di dalam imun. Bapak Saudara, imannya harus percaya kepada Tuhan, imun kita pun harus dijaga dengan tekun, makan dengan teratur, dan mempraktekkan 3M. Bukan sehari 2 hari, tetapi harus setiap hari. Betul ya, Saudara? Agar apa? Agar iman kita juga memiliki ketekunan di dalam Tuhan, tubuh kita pun mengalami kesehatan karena kita bertekun itu tadi. Jadi betapa pentingnya tekun itu. Kata Robert Half yang mengatakan seperti ini, ketekunan bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketekunan membuat kemungkinan kecil menjadi kemungkinan besar, dan ketekunanlah yang akan membuat kemungkinan besar menjadi pasti. Lewat ketekunan yang kelihatannya sesuatu yang sepele, tapi sudah terbukti bahwa ketika seseorang yang tekun dari kecil, pelan-pelan, maka dia akan melihat sesuatu hal yang besar. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, mungkin kelas 1 SD. Tentu kalau kita di kampung, di daerah, pada zaman itu, waktu saya masih kecil, itu zamannya Majapahit, Bapak Saudara. Bukan zaman Majapahit. Kita belajar namanya naik sepeda, Bapak Saudara. Saya masih ingat betul bagaimana pertama kali saya naik sepeda, pertama dipegangi oleh orang tua, suruh, ayo jalan-jalan, kakinya tuh, ayo kakinya, digoes. Ya, kemudian saya mulai belajar keseimbangan, terus saya dilepas, saya masih ingat bagaimana di situ ada tumpukan batu bata, saya tabrak, dan saya jatuh, kubrak. Tapi apakah membuat saya kemudian berhenti, tidak belajar naik sepeda? Tidak. Justru saya pengen naik sepeda. Nah, itu ciri-ciri orang yang tekun seperti itu, Bapak Saudara. Saya jatuh lagi. Biasa kan anak kecil luka-luka, tapi karena pengen naik sepeda, jadi apapun rintangannya tidak menjadi penghalang. Saya masih ingat ketika belajar naik sepeda motor, juga seperti itu, Bapak Saudara. Naik sepeda motor, saya pernah mengalami kecelakaan tunggal. Jadi
saya menggonceng Pak D saya mau diantar pulang karena kebetulan rumah nenek saya itu berseberangan dengan jembatan, lalu saya memutar ke kanan karena harus naik jembatan, saya hilang keseimbangan, motor saya nyangkut di jembatan, Bapak Saudara. Motor saya nyangkut di jembatan, lalu saya jatuh ke sungai, Pak D saya masih duduk, saya yang jatuh ke sungai. Kemudian apakah saya berhenti untuk belajar naik motor? Tidak. Karena keinginan saya harus bisa naik motor dan sampai sekarang bisa naik motor. Itu contoh-contoh sederhana bagaimana ketekunan itu memang perlu dilatih. Ketekunan itu tidak membuat orang menjadi pesimis, tetapi justru ketekunan itu membuat kita memiliki semangat. Dan saya percaya jemaat-jemaat Tuhan di GBI Bonang adalah jemaat-jemaat yang memiliki ketekunan yang luar biasa. Ketekunan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya lanjutkan. Bahkan John Maxwell mengatakan, mimpi menjadi kenyataan karena seseorang tekun melakukan sesuatu dengan baik. Suksesnya terjadi bukan peristiwa kebetulan, itu adalah gaya hidup. Jadi ketekunan itu membuat kita memiliki gaya hidup. Kita memiliki irama tempo, memiliki sebuah style hidup. Dan saya senang sekali ketika saya melihat orang-orang yang tekun. Karena orang-orang tekun itu nggak bisa dibohongi, Bapak Saudara. Orang yang tekun itu pasti menghasilkan sesuatu. Orang yang tekun itu pasti menghasilkan buah. Tentu lawannya tekun adalah malas, ya. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan kalau kamu malas, kamu nggak kerja, kamu nggak usah makan. Itu sebuah sindiran yang menurut saya membangun buat kita bagaimana ketekunan itu menjadi sesuatu hal yang penting buat kita. Bahkan mimpi-mimpi kita, pengharapan kita yang tadi saya katakan bahwa masa-masa pandemi seperti ini kita tentu memiliki pengharapan agar kasih kemurahan Tuhan itu boleh ada dalam diri kita, maka kita pun tekun di dalam Tuhan, agar janji-janji Tuhan itu boleh nampak dalam hidup kita, dan kita mengalami Tuhan, mengalami keberkatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Tentu yang terutama adalah kerohanian kita. Kerohanian kita yang nantinya keluar muncul, karakter Kristus yang muncul, yang membuat kehidupan kita menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai yang ke-25 saya akan bacakan buat Bapak Saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak, demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cerminnya. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. So ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bagaimana ternyata firman Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita bertekun dalam mempraktekkan firman Tuhan. Tentu dibanding dengan orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, lebih baik orang yang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan di sini mengajarkan bukan hanya saja mendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Bagaimana ketekunan itu pun harus dilatih. Kita tahu bahwa firman Tuhan seringkali kita lakukan dan kita gagal. Tetapi masih ada ruang terbuka di sana. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bangkit kembali, untuk kita melakukan kembali firman Tuhan yang sekiranya Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita lakukan.
Disebutkan di sini di ayat yang ke-25, katakan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Orang yang tekun melakukan firman Tuhan dikatakan dia akan berbahagia. Wah, ini kekuatan Bapak Saudara. Ternyata bukan hanya Tuhan memerintahkan sesuatu kemudian kita lakukan, tidak. Ternyata ketika kita tekun melakukan firman Tuhan, janji Tuhan bahwa kita memperoleh kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang datang daripada Tuhan, itu Tuhan berikan buat kita supaya kita kuat menjalani kehidupan ini. Bahkan ada satu kisah lagi di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Kalau Bapak Saudara membaca di sana bagaimana orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik. Dia bertemu dengan kehausan untuk senantiasa membaca firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, sehingga mereka dikatakan juga orang-orang yang berbahagia, kata Yakobus tadi. Dan saya berdoa agar kita juga diberikan ketekunan, kekuatan ketekunan untuk kita menyelidiki firman Tuhan. Sebagai ayat terakhir, atau mungkin ayat sebelum terakhir, itu ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berarti ada ketekunan di sana. Dan orang-orang seperti ini disebut berbahagia. Sama seperti tadi Yakobus juga, kita mendapatkan bagian daripada Tuhan, yaitu kebahagiaan. Ada berkat Tuhan. Ada rencana Tuhan yang ditunjukkan kepada kita. Saya berharap bukan hanya saya saja, tetapi kita semua juga mulai belajar untuk memiliki ketekunan di dalam Tuhan. Ketekunan membaca firman, ketekunan untuk menyelidiki firman, bahkan ketekunan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kapan kita mendapatkan bagian kita? Pada waktunya. Kapan waktunya? Waktunya Tuhan selalu tepat. Dia tidak akan pernah terlambat. Yang penting kita tekun. Yang penting kita sungguh-sungguh tadi memiliki kesungguhan, kerajinan yang tidak boleh kendor. Saya percaya orang-orang seperti ini bukan hanya dipakai untuk pelayanan, tetapi orang-orang yang tekun dalam pekerjaan pun dipakai oleh orang lain. Pasti itu. Nggak mungkin enggak. Orang itu kita bekerja dimanapun juga, kalau lihat orang kita tekun, pasti dipakai. Dan itu adalah bagian daripada cara Tuhan memelihara kita. Kalau kita tekun, kita dipakai Tuhan, kita dipercaya oleh Tuhan, kita percaya bahwa apa yang kita inginkan itu akan tergenapi. Sebagai ayat terakhir, saya akan ulangi dalam Ibrani 10. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Apa yang Tuhan janjikan buat kita, kita akan memperoleh ketika kita terus tekun di dalam firman Tuhan. Ini saja yang bisa saya bagikan, saya sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Nanti saya minta Pak Yoel untuk berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Berpijak dari kebenaran firman Allah yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kami menyadari Tuhan, betapa pentingnya ketekunan itu harus kami jalankan dalam perjalanan hidup kami, khususnya di tahun 2021 ini. Karena kami tahu di balik ketekunan itu ada janji yang Tuhan ingin realisasikan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah kiranya kami bukan hanya sekedar memahami,
tetapi kami betul-betul ketekunan menjadi bagian karakter kehidupan kami, dan bahkan menjadi gaya hidup kami, untuk kami menjadi pribadi yang tekun, baik dalam pengabdian kami kepada Tuhan, maupun di dalam kami meraih masa depan, dalam kehidupan kami, khususnya sehari-hari. Ajarlah kami untuk hidup tekun di dalam Engkau, Bapa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Jadikanlah firman ini rema dalam hidup kami, dan biarlah kiranya kami menjadi pelaku-pelakunya. Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Allah pada malam hari ini. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduannya, ketekunan yang selama ini dia jalani untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan realisasikan seturut dengan janji-Mu. Begitu pula untuk umat-Mu, hamba secara pribadi tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, cita-cita dan harapan untuk di masa yang akan datang, khususnya di tahun 2021 ini. Namun, biar kiranya mereka juga hidup tekun untuk mewujudkannya, melibatkan Tuhan di dalam merealisasikan apa yang menjadi harapan dan cita-citanya di tahun 2021 ini. Itulah kerinduan kami, dan Tuhan kiranya mendengarkannya. Kami berdoa juga Tuhan, melihat situasi kondisi saat ini, khususnya untuk bangsa dan negara kami yang dilanda oleh COVID-19. Tuhan, kiranya seluruh umat-Mu ada di bawah perlindungan Tuhan. Allah menolong bangsa kami untuk keluar dari kemelut COVID-19 ini, Tuhan. Para aparatur negara kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya mereka bergandengan tangan untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang dihadapi. Begitu pula Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang merongrong bangsa kami, untuk berusaha untuk memecah belah bahkan menghancurkannya, supaya kesatuan NKRI tidak terwujud. Tapi biar kiranya kami memohon belas kasihan-Mu buat mereka. Ampuni Tuhan, ampuni dosa mereka. Kiranya Tuhan sadarkan mereka untuk hidup dalam pertobatan. Hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam otak pemikiran mereka. Biar mereka sadar bahwa itu hal yang tidak benar. Oleh karena itu kami memohon belas kasihan Tuhan untuk mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan. Ada banyak saudara-saudara kami yang dilanda oleh berbagai bencana alam. Baik bencana alam gempa, kebanjiran, bahkan gunung meletus. Bahkan juga bencana-bencana yang lain yang tak mereka sadari. Tuhan, dengan kondisi yang saat ini mereka menderita, biarlah kiranya Engkau memberikan penghiburan dan pertolongan. Apapun yang dibutuhkan, Engkau yang sanggup menyiapkan dan menyediakan. Karena kami tahu kami punya Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kiranya Tuhan wujudkan itu, Bapa. Penghiburan khususnya, sukacita dari Engkau. Hancurkan Tuhan segala hal-hal pemikiran-pemikiran jahat, pemikiran-pemikiran negatif, provokator-provokator yang ada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menolong. Kuatkan, teguhkan iman percaya para umat-Mu, Bapa. Baik yang sudah percaya kepada Engkau, mungkin dengan peristiwa ini mereka sadar bahwa Allah yang berkuasa sanggup menolong mereka. Kiranya Engkau memberikan mujizat pertolongan atas hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau menolong, berikanlah kesembuhan. Kalau pada hari ini secara jasmani hamba berduka karena kakak kami yang Tuhan panggil, biarlah kiranya Tuhan melalui peristiwa pemanggilan kakak kami Bapak Subakir, Tuhan, biarlah kiranya keluarga mereka menyadari pentingnya mereka saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lain. Oh Tuhan, ada masih banyak saudara-saudara kami yang terpapar oleh COVID-19. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang menolong, memberikan sumber mujizat kesembuhan atas hidup mereka. Kiranya para dokter, para suster, dan obat-obatan yang dikonsumsi, biarlah kira itu menjadi sarana mujizat-Mu bagi saudara-saudara kami yang kena COVID-19.
Begitu pula saudara-saudara kami mungkin gara-gara COVID-19 ini mereka di PHK. Tidak memiliki pekerjaan tetap. Tuhan, Engkau adalah sumber pertolongan. Berkatilah saudara-saudara kami, Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka. Karena hanya Engkau sumber pengharapan bagi kami. Karena itu kami memohon Engkau menolongnya, Bapak. Terima kasih Tuhan. Ada banyak saudara-saudara kami yang saat-saat ini tidak bisa beribadah secara offline. Tuhan, biar kiranya Engkau memberikan jalan keluar. Mungkin tidak memiliki kota, mereka tidak bisa beribadah. Tapi biarlah kiranya mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tidak jauh dari Engkau, Tuhan. Justru dengan peristiwa ini mereka semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berbicara dari firman Allah, berkaitan dengan ketekunan, biar mereka tetap tekun memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau dengan cara mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ikut ibadah dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dengan berbagai permasalahan dan pergumulan mereka. Biarlah kiranya Tuhan turut campur tangan, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, dan Tuhan mampu berjuang untuk mereka. Biarlah kiranya mereka juga meneladani Engkau sebagai Allah yang berkarya, sebagai Allah yang bekerja, dan juga sebagai Allah yang berjuang. Tidak ada istilah berputus asa. Tetap memiliki semangat dan semangat untuk mewujudkan kerajaan Allah di dalam hidup pribadi mereka masing-masing. Inilah doa syafaat kami. Semuanya hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan. Mari kita menaikkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami hidup dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cita kasih dan karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini hingga sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.